Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Pasca Konflik. Jadi hari ini kami akan membahas sebuah film yang sebenarnya sudah lama sekali ditunggu-tunggu ya, Bun ya. Pasti. Yang harusnya itu tayang di bioskop dijadwalkan Maret 2020 lalu. Tapi karena COVID-19 akhirnya ditunda dan akhirnya bisa kita tonton Di Disney Plus Hotstar. film itu adalah film. Mulan. Oke, langsung aja kita ke ulasannya. Ini dia. Film produksi Disney yang disutradarai oleh Niki Caro, yang yaitu film live action dari Mulan yang diproduksi tahun 1998 lalu dan sekarang jadikan live actionnya. Dan dengan para pemain yaitu Liu Yifei sebagai Mulan dan Donnie Chen sebagai Komandan Tung. Terus ada Jason Scott Lee sebagai Borikan, Yoson Ah sebagai Chen Honghui, dan Gong Li sebagai Xiang Liu, dan Jet Li sebagai Kaisar. Sejak kecil Mulan yang dikenal aktif berbeda dengan kebanyakan anak perempuan lain seusianya. Bahkan ia memiliki chi yang kuat dan telah terlihat sejak ia kecil. Namun masyarakat beranggapan chi seharusnya dimiliki oleh seorang kesatria, dan kesatria itu haruslah seorang pria. Sebab memiliki seorang kesatria dalam keluarga adalah sebuah kehormatan. Sementara anak perempuan yang memiliki chi yang kuat akan dicap sebagai penyihir. Itulah yang membuat sang ayah kecewa. Wanita seharusnya memberi kehormatan terhadap keluarga melalui sebuah pernikahan. Suatu ketika, bangsa Rauran yang dipimpin oleh Borikan mengancam kerajaan Cina dengan menyerang perbatasan jalur sutra, mengalahkan semua pasukan Cina dan mengutus Xiang Lang dengan menyamar sebagai seorang prajurit yang selamat untuk memberikan pesan kepada kaisar. Sang kaisar pun memutuskan balas menyerang. Kita akan menghancurkan pasukan Rauran dan para penyihirnya. Itu titahku. Untuk menyiapkan pasukan, Kaisar meminta setiap anggota keluarga untuk menyerahkan satu anak laki-lakinya yang akan ditempa menjadi prajurit. Tapi keluarga Mulan itu tidak memiliki anak laki-laki. Sang ayah adalah seorang prajurit terhormat. Meskipun sudah tua dan sakit-sakitan, tapi mau tidak mau sang ayahlah yang harus menyerahkan dirinya untuk menjadi prajurit dan bertempur. Mulan merasa sangat prihatin, bahkan ia melihat tangan gemetar ayahnya saat memegang pedang. Akhirnya, Mulan memutuskan untuk menggantikan ayahnya dan menyamar menjadi seorang pria bernama Hua Jun. Mulan pergi dengan mencuri kuda, pedang, dan zirah ayahnya. Mengetahui hal itu, orang tuanya begitu sedih. Tapi karena tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya mereka hanya mendoakan, "Leluhur Phoenix yang terhormat, kumohon, lindungilah putriku Mulan." Oke, Mulan akhirnya tiba di camp. Tidak mudah bagi Mulan untuk tinggal satu barak dengan para pria-pria. Membawa wanita ke perkemahan, bergaul dengan wedon dengan cara apapun, hukuman mati. Ketidakjujuran hukuman tak usir. Setelah itu, berbagai pelatihan mereka lalui, mulai dari latihan pedang hingga memanah. Sampai suatu ketika Mulan tanpa sengaja menunjukkan chi-nya yang ia miliki. Meski mendapatkan dukungan dari Komandan Tung,
yang merupakan teman ayahnya, Mulan semakin berani dan lebih percaya diri. Meski ia merasa bersalah saat harus meneriaki slogan keprajuritan, Mulan terus dihantui rasa bersalah sebab ia sendiri telah membohongi Jenderal Tung dan semua prajurit bahwa ia adalah seorang wanita. Meski pelatihan mereka belum selesai, namun bangsa Rauran mulai melakukan penyerangan. Perang pun akhirnya terjadi. Di tengah pertempuran, Borikan dan sebagian kecil pasukan memilih berbalik arah. Pasukan sayap kanan diminta untuk mengikuti mereka. Huan Jun adalah salah satunya. Dan di tengah pengajaran mereka diserang oleh Borikan dan tentaranya menyisakan 3 prajurit yang memutuskan menyerang dan kembali. Tapi tidak dengan Guanju. Ia mengikuti Borikan hingga ke sebuah lembah yang akhirnya mempertemukan dia dengan Xianglang. Perdebatan terjadi di antara mereka. Xianglang mulai menghasut Guanju. Tipuanmu melemahkanmu dan meracuni jimu, dan kau akan mati sebagai pembohong. Benar saja, Hua Jun sempat terhasut dan menjadi lemah. Namun ia tersadar bahwa ia telah tidak jujur. Serangan terakhir yang diberikan Xianglang ke Hua Jun ternyata membunuh Hua Jun. Tapi ia kembali bangkit menjadi Mulan. Seperti seolah diberi petunjuk oleh kehadiran seekor burung phoenix yang menjadi leluhur dan penjaga keluarganya, membuatnya bangkit. Ia pun berdiri, mengambil kudanya, melepaskan zirahnya dan membiarkan rambutnya tergerai untuk menunjukkan bahwa ia adalah seorang wanita. Ia pun kembali ke pertempuran untuk melawan bangsa Rauran dan menyelamatkan teman-temannya. Dengan berbagai strategi yang ia lakukan, akhirnya mereka berhasil memenangkan pertempuran meskipun sang raja hampir saja terbunuh. Melewati banyak pertentangan, namun loyalitas yang dimiliki dan ditunjukkan oleh Mulan akhirnya membuat Mulan dianggap sebagai seorang kesatria perempuan pertama dan kembali ke keluarganya. Sang kaisar menghadiahinya sebuah pedang untuk menggantikan pedang ayahnya yang sudah hancur, dan tak hanya terukir kata loyal, berani dan jujur, namun diberi tambahan yakni pengabdian untuk keluarga. Di sisi lain pedang tersebut. Banyak hal yang mau kuceritakan samamu. Apa iku? Aku ketemu jodoh. Kayak apa, Dek? Dia ganteng, gendut, mirip babi Wak Sianturi. Oke, baiklah, itu dia tadi ulasan dari film Mulan. Jadi sekarang kita akan komentari filmnya. Dari saya, oke, baiklah. Mungkin cerita gini, Win, itu kan sebelumnya kita tahu itu ada film kartunnya gitu. Iya, betul. Mungkin boleh cerita sedikit, soalnya saya sebenarnya walaupun saya tahu udah lama kartunnya tapi saya nggak nonton itu kartunnya. Lainnya mungkin. Jadi gini, kalau seandainya dari Disney saya kebetulan saya ngefans sekali sama Disney, jadi semua Disney saya nonton, insya Allah gitu kan. Jadi untuk film Mulan sendiri kan sudah diproduksi versi animasinya itu tahun 1998. Belum lahir ya? Belum, apaan sih perempuan ini? Oke. Jadi menurut aku pribadi perbandingannya ya sejauh ini masih bisa diterima sih, cuman sebenarnya ekspektasi saya sebagai penikmat Disney gitu biasanya bisa lebih bagus gitu. Harusnya lebih bagus ya. Harusnya bisa lebih bagus. Karena beberapa karakter yang harusnya ada tiba-tiba nggak ada. Contohnya gitu kayak apa ya? Phoenix-nya itu kan kalau di animasi itu kan bisa berbicara, bisa ngobrol, dan itu tokoh yang buat jadi lucu gitu. Jadi bisa ada komedinya, ada ya pokoknya antara Mulan dan Phoenix-nya itu ada komunikasi yang buat jadi komedi. Dan ada beberapa sih kayak
kayak sebenarnya bagus-bagus aja sih sejauh ini. Saya juga bagus sekali bagus. Kalian yang belum nonton harus nonton. Nanti mana tahu nih ya kan, begitu pandemi selesai itu tayang di bioskop. Pasti saya juga udah nonton sih sebenarnya, nonton di Disney Hotstar. Tapi kalau nanti di bioskop saya juga pasti nonton gitu, karena pasti beda kan di rumah nontonnya dengan langsung di bioskop gitu. Pasti kalian pokoknya harus nonton gitu. Balik lagi pokoknya kecewa enggak sih sebenarnya, cuman kurang greget gitu. Kurang gregetnya karena mungkin saya lebih suka Mulan 98 karena apa? Karena banyak komedinya dan nggak terlalu kaku. Mungkin sutradaranya si Niki Caro juga mungkin lebih memperlihatkan sisi apa ya, sisi seriusnya gitu. Jadi ini termasuk sudut pandang kan mungkin lain. karena film kartun. Kalau kartun kan siapa yang mau nonton kartun serius-serius sekali gitu kan. Sementara ini ke live action, jadi mungkin dari sisi lebih seriusnya aja gitu. Dan kan ada juga lah cinta-cintanya dikit gitu kalau di animasi gitu kan. Kalau di sini cintanya hanya untuk keluarga. Jadi sebenarnya cinta ada tanah air juga. Cinta tanah air benar. Itu sih sebenarnya ada. Gitu ya. Apalagi? Ya sih. Saya nggak nonton kartunnya, tapi bisa ngebayangin dari cerita-cerita orang atau cuplikan-cuplikan tuh kan sering, cuma nggak pernah nonton full kartunnya gitu kan. Terbatas sih kan, memang nggak banyak kartun Disney yang jadi difilmkan live action atau yang filmnya nggak animasi itu yang bisa memenuhi ekspektasi atau keinginan si penikmat yang animasi gitu. Contohnya Beauty and the Beast aja deh. Iya benar. Beauty and the Beast yang sebagus itu, Emma Watson yang oh my god bagus sekali itu gitu Iya kan. kan? Tiba-tiba dia memainkan itu aja, kita loh kok kayak gitu. Walaupun bagus, cuma karena kita udah tahu kartunnya, animasi itu seperti apa. Terus kan memang animasi sendiri kan banyak namanya itu kan nggak langsung sih. Jadi kan mungkin apapun bisa, apapun mungkin. Walaupun ini tetap fantasi, mungkin punya batasan-batasan nggak kayak film kartun gitu. Iya kan? Gua Mulannya sendiri. Maaf kalau agak berisik ya. Iya. Jadi Gua Mulannya sendiri itu sebenarnya kalau di kartun kan waktu jadi cewek kelihatan cewek banget, waktu jadi cowok iya cowok banget gitu. Tapi kalau di sini sebenarnya si Liu Yifei itu kurang laki sebenarnya. Terlalu lembut dia ya, terlalu lembut cantik gitu, ya. terlalu cantik. Siapa kira-kira? Rupanya ada ini enggak? Hah? Kandidat kayaknya si A nih lebih oke. Boleh artis Indonesia maksudnya? Artis Mulan. artis Cina kan kebetulan Mulan juga dari Tiongkok, jadi harus pakai Tiongkok kan, artis Tiongkok. Dan saya kurang begitu banyak tahu soal artis Tiongkok cewek gitu, yang maksudnya seumuran Mulan gitu kan, Yang bisa memerankan Mulan. Karena Ewin taunya sekelas Lucy Liu. Asia, Bibi Lung. Bibi Lung lagi. Oke ya, mungkin sayangnya kita masih kurang banyak referensi untuk film-film film atau drama-drama Cina. Jadi kita nggak terlalu banyak tahu atau belum banyak terlalu tahu tokoh-tokoh yang besarnya sebenarnya. Kita taunya Ewin ya, taunya Jackie Chan gitu ya. Jet Li kan ada juga main di sini. Dan Jet Li sebenarnya surprise sekali. Aku nggak nyangka kalau yang jadi raja itu Jet Li. Semakin ini siapa gitu kan. Kok kayaknya familiar mukanya gitu. Sampai akhirnya aku ngelihat daftar namanya What the Nun. What the Nun. Ternyata Jet Li gitu kan. Biasa lihat dia tuh yang full action gitu kan, tiba-tiba sedikit aja gitu kan. Itu sih sebenarnya. Ini ya. Kalau ini juga surprise dah. Apa tuh? Berikan ya. Itu mirip kali sama Limbat. Oh, iya kan. Borikan. Aku panggil. Oke, baiklah, ini Limbat bukan sih gitu. Jason Scott Lee ya. Itu. Enggak, dengan Jason Scott Lee udah banyak sih main film. Ya. Cuman sebagai Borikan ya. Sebagai Borikan aku melihat dia kok make upnya gitu.
ada sampai makeup Ekspresinya, artisnya. ada ekspresi juga kan. Makeup artisnya itu memang terinspirasi kayaknya sama si Limbat. Oke, berarti Limbat menginspirasi ya. Ya berarti kan, ya. Tapi dapat banget kesel ya dia kan. Dapat. Oke dia. Kritikan mungkin atau kecewanya di film ini apa gitu kan misalnya? Kecewanya itu tadi sih. Karena Dah. ekspektasinya Karena ekspektasi di- saya ya. harusnya lebih lucu dari itu dan Berharap komedi ya. komedinya ya walaupun komedi tapi ya ada komedinya Komedi pasti tipis-tipis ada ya kayak yang si lucu. siapa namanya ada kawannya yang meluk dia salah meluk waktu tidur. Yang gitu-gitu sebenarnya juga nggak lucu ada. kan, yang Itu gitu sebenarnya lucu, kriket. tapi tipis banget gitu. Tipis sekali, geng. Mungkin Win karena ngangkat isunya juga cukup serius. Win itu kan kayak kalau menurut saya itu ngomongin kesetaraan gender kan, Iya, emansipasi gitu kan. Terus Hmm. segala sesuatunya itu harus dimulai dengan kejujuran gitu kan. Mungkin karena isunya sendiri yang diangkat cukup serius Win. Jadi kalau terlalu Di animasinya komedi- juga serius itu juga yang diangkat. Oh ya. Ini lebih menonjol kan. Tadi kan kayak Ewin bilang mungkin lagi lebih ngambil sisi serius. Jadi bener-bener emansipasinya itu diangkat sekali kan simulannya di situ mungkin ya. Ya seperti itu sih sebenarnya. Ya, kira-kira. Dan apa lagi dah? Kalau Ini Win, kenapa ini ya? Ya. Kenapa waktu dia jadi laki-laki tuh kan mukanya udah jorok, udah kayak mana-mana. Begitu dia jadi Mulan yang lepas rambutnya, mukanya bersih lagi langsung. Jorok-jorok nggak ada lagi. Bagus banget makeup artisnya. Langsung dibersihin gitu ya. Padahal nggak ada adegan dia misalnya cuci muka di sungai atau apa. Pokoknya cuma ngelepasin zirah, rambut, mukanya bersih jadi perempuan. Iya kan. Itu sih. Kalau dia jorok kali mukanya kan. Sebenarnya dia di sempat wajah. cuci muka di wastafel apa? Wastafel minimarket. Iya kan. Oke. Sebenarnya itu sih. Mungkin ya, itu aja sih paling Itu ya. aja paling. Mm-mm. Jadi orang bosan kan lewat kita kan. Iya. Yang pasti filmnya bagus. Bagus sekali. Bagus dan Pesannya juga banyak, pesannya banyak kan. Pak harus nonton. Harus Ini masih nonton. ada langganan di Hot. Tapi kalaupun kamu mau nunggu nggak di Disney Hotstar itu, kamu nunggu di bioskop, kamu harus nonton. Aku juga pasti nonton lagi kalau di situ. Ada loh Win, kritikan gini, saya baca artikel ada yang mengkritisi begini. Sedikit nggak apa, mengkritisi begini. Simulannya masih nampak lemah sebagai ksatria gitu. Ada nggak ini? Kayaknya kemampuan bela dirinya juga masih lemah sekali, nggak nampak dia kurang gahar. Iya itu kayaknya Win tentang chi gitu kan, Iya, kekuatan kan. dari dalam. Ingat film ini nggak, Karate Kid? Iya Kan benar. kalau ngomongin kemampuannya nggak mungkin si Dre itu bisa menang ini. Iya, Tapi benar. karena dia punya chi, jadi dia itu kayaknya yang bisa melawan itu bukan cuma tentang tenaga dan kekuatan gitu kan, tapi dalam itu bisa mempengaruhi lawan dan lain-lain. Saya rasa disitulah kekuatan si Mulan, bukan tentang kemampuan bela diri dia yang luar biasa. Mungkin kayak gitu sih menanggapi artikel yang pernah saya baca. Ya karena emang animasinya itu bener-bener laki gitu. Animasinya itu Wait, oke dia gitu. Animasi mungkin ngeditnya nggak sesulit kalau orang langsung gitu kan. Iya punya benar batasan. sih. Tapi Jadi- sebenarnya untuk si Luffy itu Luffy. termasuk bagus memerankan. Dia juga udah dari 2004 udah Oke, dia termasuk udah lama sih. udah lama, selama juga itu kan internasional juga udah Iya, itu benar. kan. Dia pernah sebelumnya main sama Jet Li sama si Jackie Chan juga. Apa judulnya? Aku Forbidden apa gitu pernah juga. Terlepas dari kontroversi yang dia buat lah ya, tapi kita kalau ngomongin filmnya aja itu bagus sekali film yang dia bintangi. Bagus. Oke. Oke, itu aja. Baiklah, itu dia tadi komentar dan ulasan kami tentang film Mulan. Ya harus nonton filmnya. Baik yang sekarang di Disney Plus Hotstar atau nanti jika sudah buka bioskop nonton deh silakan. Harus nonton di bioskop Di sebenarnya. bioskop sih, ya betul sekali. Kalau gitu silakan isi kolom komentarnya untuk film yang ingin kami ulas, film favorit yang pengen kami ulas. Nanti insya Allah akan kami ulas, gitu ya Bin ya. Ya. Oke baiklah, sampai bertemu lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.